Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom, umat yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya percaya dan bahkan kita semua percaya bahwa hanya oleh anugerahnya kita sudah ada di minggu kedua di bulan November tahun 2024. Sebentar lagi tanpa terasa kita akan menutup tahun ini. Dan biarlah sama-sama kita mau menutup tahun ini dengan satu komitmen bahwa hidup kita adalah merupakan penyembahan bagi Dia. Hidup kita merupakan persembahan yang sejati, ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita mau menyatukan hati kita. Kita mau berdoa, membuka ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan selama seminggu sepekan Tuhan, Kau yang menyertai dalam kehidupan kami Tuhan, segala urusan kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Layani kami Tuhan segala roh, jiwa, tubuh, akal, pikiran kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan membutuhkan kekudusan-Mu Tuhan. Sehingga kudus-Mu Tuhan turun Tuhan dari surga Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dilayaki kami Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, di dalam penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, butuh hadirat-Mu Tuhan tercurah pada kami Tuhan. Setiap apa kami lakukan Tuhan di dalam acara ibadah kami Tuhan, untuk kami membutuhkan kasih Yesus ya Tuhan, membutuhkan hadirat-Mu Tuhan, dengan pengurapan turun atas apa yang kami lakukan Tuhan, sebagai worship leader-Mu Tuhan, sebagai pemusik-pemusik-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan membawa pujian penyembahan Tuhan, hadirat-Mu yang membuat kami disegarkan Tuhan, untuk ke setiap seluruh umat-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan, urapi juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kuasa-Mu Tuhan yang akan menyingkapkan pewahyuan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Kau taburkan firman-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu Tuhan kami dengar Tuhan, untuk menegur dalam kehidupan kami, untuk mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan, apa yang kami makan Tuhan, ada suatu kebebasan, kelepasan Tuhan Yesus, dan berkat mujizat Tuhan yang Kau berikan pada setiap kami. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kembali sidang kami beserta kedua wakil kami. Kami percaya Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk Pastor Niko sebagai messenger Pentecost yang ketiga Tuhan, dengan penguarapan-Mu Tuhan, dengan api Pentecost tercurah atas hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga manifestasi kuasa Roh Kudus-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapa. Urapi Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus, di luar negeri maupun di dalam Tuhan Yesus, sehingga Kau berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa, untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik yang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau mencurahkan Tuhan, satukan Tuhan dengan keunitian atas gembala-gembala, gembala sidang kami, wakil kami yang selalu menopang menuntut atas gembala sidang kami Tuhan Yesus, untuk penuaian beribu-ribu rasa Tuhan Yesus, dengan api Pentecost Tuhan yang akan melawan tuaian yang besar ya Bapa, yang akan terjadi ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan buat gembala C4, buat Maksud Geria, bersama gembala Tuhan, Olin Tuhan, urapi juga Tuhan hamba-Mu, memberkati Tuhan, memberkati gereja-Mu ya Bapa, memberkati seluruh aspek keuangan Tuhan, dalam kebutuhan di dalam C4 Tuhan, untuk berguna, untuk renovasi gedung gerejanya Bapak. Kami percaya Kau mencukupkan semuanya Bapak, karena berkat dari Tuhan tercurah ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus bersama dia ya Bapak. Kami percaya Kau
bawahi cegapat Tuhan, seluruh cabang akan menuai dalam karya Tuhan. Percaya lawatan terjadi, apabila itu terus terjadi Tuhan Yesus, setiap cabang akan bertumbuh menuai dalam karya Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berdoa buat bangsa negeri kami cintai, jamaah bangsa kami, Tuhan tuntun Tuhan setiap langkah bangsa kami buat hari ke depan Tuhan Yesus. Kami butuh tuntunanmu Tuhan, sehingga bangsa kami masuk dalam terobosan kemuliaan Bapak. Bangsa kami akan mengalami Tuhan kebangkitan Tuhan dalam ekonomi, sosial, politik Tuhan, semuanya Tuhan. Kebutuhan bangsa kami Engkau mencukupi, Engkau yang akan memberkati bangsa kami Tuhan. Dan butuh kesatuan NKRI Tuhan, unity dari Engkau Tuhan untuk bangsa kami. Berkati Tuhan kesehatan yang Kau berikan, kepercayaan presiden yang terbaru, Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, seluruh menteri-menteri Tuhan yang terbaru Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat pertama, mengubahkan isi hatinya dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan adil, jujur dan berintegritas Tuhan, sehingga apa yang dicita-citakan untuk bangsa kami masuk dalam Indonesia maju, Indonesia emas, dan Indonesia unggul, Indonesia diberkati Tuhan ya Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, yang berdoa juga untuk bangsa Israel, kesayangan-Mu Tuhan. Kau lindungi juga Tuhan, Kau luputkan bangsa kesayangan-Mu Bapak. Yang percaya Tuhan menyertai bangsa kepercayaan-Mu ya Bapak, sehingga bangsa kami ini ya Bapak boleh mengenal Yesus Tuhan. Ada kabar baik, Injil Kerajaan-Mu Tuhan ada Tuhan dalam masa-masa peperangan ini Tuhan, masa-masa segala sesuatu ya Bapak. Biarlah Kau bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan, boleh tergenapi apa yang diinginkan Tuhan untuk bangsa Israel Bapak. Kami hanya meminta perdamaian-Mu Tuhan buat Timur Tengah, untuk bangsa Israel Bapak. Diberkatilah bangsa kesayangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah kami semua yang ada Tuhan hari ini. Biarlah kami akan mengarahkan hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan serius, fokus Tuhan, untuk persembahkan terbaik, untuk menyembah, memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk kita menyimak tayangan VOP melalui multimedia. Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan, atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya.
Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau menyembah-Mu Bapa, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Sebab inilah ibadah kami yang sejati. Engkau yang layak kami puji-puji Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak terima sorak-sorai kami. Demi nama Tuhan Yesus yang bangga kepada-Nya, berikan tepuk tangan yang meriah. Sorakan haleluya. Sorakan Berapa banyak yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi ini, mau bersukacita di hadirat Tuhan. Dia kekuatan kita, amin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang dapat ditukar dengan Tuhan Yesus. Katakan sebelah kiri kananmu, ayo semangat, kuatlah di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yeay. Wah. Mari, kami lipat tangan, gerakan kaki ke kiri dan ke kanan, bersukacita di hadirat Tuhan.
Tuhan, karena kami percaya setiap perkataan kami bila kami lakukan dengan iman, itu pasti terjadi dalam nama Yesus. Bahwa Engkau sumber kemenangan kami, bahwa Engkau ajaib di hidup kami. Kami percaya kami akan melangkah dalam keajaiban demi keajaiban Tuhan, dalam kemenangan demi kemenangan, dalam kemuliaan demi kemuliaan. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan yang paling baik sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bapak, kami mau terus menyembah-Mu. Tidak ada hal yang lebih berharga, tidak ada hal yang terbaik selain kami menyembah, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu.
di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapa, biarlah waktu Engkau melihat tangan kami terangkat, tangan-Mu yang berlobak paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba, layakan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GBI Pademangan. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengan suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Katakan amin. Ayo sekarang bilang ke sebelah kiri, siang ini saya akan dapat firman. Sekarang ngomong sebelah kanan, siang ini saya akan hidup. Katakan amin. Katakan amin. Sahabat-sahabat, kita tema tahun ini bangkit dan menjadi teranglah. Gak berasa 2 bulan lagi, 2 bulan kurang, kita mau Natalan. Setelah Natalan, jangan lupa setiap akhir tahun masuk semester kedua. Ya, anaknya masih sekolah yang ngerti. Ya, semester kedua pasti terima apa? Rapot. Pertanyaannya, rapotnya nanti Desember kira-kira merah, aman atau enggak? Aman. Firman Tuhan berkata begini, bangkit. Katakan bangkit. Tapi kenyataannya dunia dan setan selalu bekerja sama supaya kita tertunggu, supaya kita menyerah, supaya kita nggak bangkit. Dunia dan setan nggak pernah mau kita bangkit. Boro-boro jadi terang. Berapa banyak yang katanya tahun depan ngeri. Nanti 2026 yang lebih baik. Tapi suatu saat saya ingat banget waktu saya teduh, Roh Kudus ingetin begini, bukankah tiap akhir tahun memang selalu dibilang ini tahun depan tidak akan lebih baik. So Pademangan gak usah takut. Katakan amin. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu mengenai. Ayo ucapkan dengan iman, imanku akan percaya masanya. Lalu ku terima sekarang kemenangan darimu. Masalahnya Pademangan, seringkali kita nggak sepakat sama firman Tuhan. Kita sepakat dengan pakar ekonomi. Kita sepakat dengan hasil lab yang jelek. Tahukah saya dapat khotbah yang lain gitu ya. Seringkali damai sejahtera kita bukan tergantung hadirat Tuhan. Damai sejahtera kita tergantung angka. Yang main investasi pasti ngerti. Kalau angkanya atau gini, tabungan nolnya banyak, damai sejahteranya berlimpah. Tapi kalau tagihan yang datang, wah hilang. Padahal firman Tuhan berkata, kita orang percaya hidup berdasarkan iman. Tapi repot juga ya. Masalahnya iman itu nggak ada katalisatornya. Kalau motor, mobil ada ya bensinnya ya, empty, tengah atau full gitu ya. Nggak ada. Oke, sekali lagi kita punya waktu 2 bulan kurang. Ayo remeh. Kalau yang jelek, hubungan suami istri yang jelek, ayo remeh. Udahlah, ngedate lah, jalan-jalan lah berdua. Kontrakan aja belum beres, udahlah. Jalan-jalan berdua, nonton sama enggak akan nutupin kontrakan.
Nangkap maksud saya? Yang ribut sama orang tua, bukankah di Pademangan surganya makanan? Halo? Saya rasa kalau jemaat kayak udah biasa, pelayan Tuhan yang udah lagi mikir nih ya. Mau yang seberang, mau yang belakang. Oh, rabas. Dengar, kasih itu tidak mungkin kita bilang kita mengasihi tanpa kita memberi. Tapi ada orang yang bisa memberi tanpa kasih. Bisa. Tapi nggak mungkin. So, kalau kita sayang sama orang tua kita, wah ini di luar khotbah saya nih. Kalau kita sayang sama mertua kita, buktinya mana? Kapan terakhir ajakin makan? Kalau jauh, kirimin dong makanan yang paling enak. Kapan terakhir, maaf, suapin orang tua yang sakit? Halo? Oh, rabas. Remedial. Yang kita yang sekolah kita tahu banget ya. Saya nggak ngerti kalau yang kuliah istilahnya apa gitu ya. Ngulang 1 semester, telep banget. Ayo Rena, perbaikin hubungan kita sama Tuhan. Ya udah nggak pernah. Berapa banyak? Maaf, berapa banyak? Bukan jemaat lagi. Berapa banyak pelayan Tuhan? Berapa banyak pengkhotbah? Saya nggak berani bilang gembala yang nggak pernah baca Alkitab. Saya ketemu dengan salah satu ya sahabat saya juga. Ini masuk rekaman ya? Tadi nggak apa-apa lah ya, nggak sebut nama. Dia bilang gini, enggak, gue sekarang bikin khotbah pakai AI. Ya, gampang lu, keren lu. Iya. Tapi dalam hati saya gini, ya itu khotbah buat yang orang tua bisa, buat generasi muda hilang, udah ketahuan, nggak bisa. Anointingnya di mana? So sahabat-sahabat, kita sedang melayani Tuhan atau maafkan saya, kita lagi main gereja-gerejaan. Ayo, ada mana? Bangkit dan menjadi terang. Setuju nggak kalau ini mati lampu lalu kita pegang terang, maka banyak orang akan datang kepada sumber terang, bukan kepada kitanya. Tahukah bahwa menjadi terang itu adalah salah satu berkat yang Tuhan kasih. Dan ketika engkau pegang lampu, engkau pegang obor, engkau pegang lentera, lalu satu Pademangan gelap, nggak peduli berapa umurmu, udah laulek ya, atau masih terlalu muda, nggak peduli S1, S2, nggak peduli status ekonomimu, orang-orang akan berbondong datang kepadamu. Itu artinya bangkit dan menjadi terang. Tapi memang untuk bangkit kita butuh double effort. Bangkit lagi, ngebaikin mertua lagi, aduh, padahal bukan salah saya. Dalam pertengkaran suami istri, betul, dua-duanya pasti salah. Tapi ya kalau istilahnya saya waras ngalah. Karena suatu saat saya waktu sering, terus saya bilang gini, iya Kangga, saya waras ngalah terus lama-lama yang waras juga jadi gelo. Gitu ya. Butuh double effort untuk bangkit lagi, usaha lagi, untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki mesbahmu, untuk memperbaiki pelayananmu. Bangkit ya. So pagi ini siang ini siapa yang khotbahin tentang selaras? Katakan selaras. Udah gampangin gini, anak yang ngerti nyenengin orang tuanya, ngerti maunya orang tua, setuju nggak uang jajannya pasti naik? Pegawai yang nyenengin hati bos, wah bos belum bilang dia tahu loh yang gue mau, pasti promosi. Menantu yang nyenengin mertua pasti dapat warisan. Amin. Makanya jangan berantem, tawuran pula. Tapi hari Minggu haleluya begitu. Nggak tempat lain ya, bukan sini ya. Oh, so mari dengan pernah nggak kebayang kalau kita selaras dengan sorga? Pak Bu, sorga jalanannya ya dari emas. Kebayang nggak ada malaikat tendang kerikil jatuh ke rumah kita, kaya loh langsung. Jalanan aja dari apa? Tahukah bahwa standar keuangan seluruh dunia tergantung jumlah emas? Bingung, Indonesia emasnya banyak, tapi rupiah turun. Iya, emas mentah dan sebagainya. Dengan semua yang kita butuhkan ada di sorga. Ketika kita selaras sama sorga, baca baik-baik. Ketika kita selaras dengan sorga, oh lihat apa yang kau butuhkan, open heaven terjadi. Saya juga lagi mau komit pulang Pak. Saya udah biasa bangun 3:30, saya biasa bangun jam 4 pagi. Sudah bangun,
Ya nyanyi satu lagu, nggak satu album, bahasa roh, baca Alkitab, tidur. Tapi sekarang kayaknya gini, kayaknya nggak cukup. Bener, keadaan tidak lebih mudah. Ini baru komitmen saya. Saya sengaja saya ngomongin. Saya senang ngomongin supaya apa? Supaya besok pagi saya ingat, saya udah ngomong. Mau nggak mau saya harus lakukan. Kayak gini, besok pagi saya harus bangun kembali. Subuh, ngapain? Saya harus bahasa roh 15 menit, 20 menit, setengah jam. Kalau nggak kuat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kita mau ngandelin apa? Mau ngandelin investasi, mau ngandelin konsultan sama AI udah mirip-mirip. Konsultan ngasih kesimpulan dari semua data, AI itu ngumpulin data. Terus kita mau adu pintar, kalah lah. Data yang kita punya cuma sebatas kabupaten, sebatas RT, RW, AI punya seluruh dunia, global. Tektokannya dia udah lebih bisa. Tapi sekali lagi, kita masih ada Roh Kudus. Harta yang paling indah yang ditinggalkan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus gratis. Maaf, ke dokter, ke psikiater bayar. Ke pendeta enggak ya? Tapi gini, maaf, Genji bilang, kurang dapat kalau cuma ke pendoa. Ya oke, it's okay. Tahukah Roh Kudus lebih dari cukup? Ayo bahasa roh lagi. Saat ini saya ngeri banget ya. Saya ngeliat anak-anak muda, anak remaja, apalagi anak sekolah minggu, nyaris udah gak ada yang bahasa roh. Kayak bahasa ama itu ya. Kayak dengar lihat 2-3 tahun ke depan lagi hilang. Dalam retret saya lihat kadang dalam ibadah raya pun nyaris tidak terdengar. It's okay. Ayo kita harus bangun sendiri. Katakan amin. Kalau sekarang saya ajakin 15 menit habis di khotbah saya. Ayo di rumah. Pak, saya nggak bisa setel lagu, saya nggak bisa. Putar YouTube, bahasa roh. Terus ketiduran, nggak apa-apa. Kan besok pulang lagi. Nangkep maksud saya? Ya nggak mungkin bisa langsung seger 15 menit. Bangkit, double effort. Mau fitness, mau lari, terus setengah mati. Harus. Katakan amin. Buat apa? Biar engkau menjadi orang tua yang terbaik di mata anak-anak. Biar kita jadi anak yang terbaik di hadapan orang tua, di hadapan mertua. Dan terutama gini, Pademangan, biar kita jadi anak yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Amin. Selaras, tapi susah ya. Nyenangin orang tua, susah gak bang? Jadi kita yang udah senior pun kayak anak-anak muda, Pak. Aku mau tau nggak mimpi anak-anak muda, mimpi anak-anak remaja. Papa mamanya angkat jempol buat dia. Tapi seringkali papa mama cuma angkat jempol buat anak orang lain. Kalau anak orang lain nggak kayak lu. Ya saya ngerti sebenarnya tujuannya sebagai gini. Ayo lu berubah. Saya poin sedikit. Apa mimpi anak-anak muda? Mimpi anak-anak muda banyak yang cerita ke saya. Kak, nanti kalau gue udah kerja, gue punya duit sendiri, gue caw dari rumah, gue ngekos aja kan. Loh kenapa? Karena di rumah gue anak paling bego, gue anak paling sial, gue anak tidak berguna. Yang paling bagus cuma cici, koko. Kalau dia anak tunggal, yang bagus tuh anak tetangga. Saya emang gak ada bagus-bagusnya. So berapa banyak Pademangan? Oh rabasya. Saya mau tanya, Tuhan pernah nggak nuduh kita? Tuhan pernah nggak ngingetin dosa kita? Tapi berapa sering kita ngingetin kesalahan anak-anak kita? Wah ini saya bisa khotbah begini, anak saya 2 gak datang ke sini semua. My point is, saya juga sering salah. Tapi minimal saya sering juga bilang gini, Papa bangga sama kamu, Papa sayang sama kamu. Amin. Pademangan dosenku HMC kelamaan. Amin. Musim retret udah lewat. Biar Natal ini Natal yang luar biasa bagi keluarga besar GBI Pademangan. Amin. Selaras. Siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Klik gambar berikut. Yang berkenan, manusia yang bisa berkenan di hadapan Bapa cuma satu. Klik gambar berikutnya. Cuma satu. Tidak ada satupun yang pernah berkenan di hadapan Tuhan kecuali Yesus.
Yesus 100% manusia. Yesus ketika dia dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka, merpati turun, sama Roh Kudus, lalu ada suara Bapa di sorga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Tidak ada nabi, tidak ada imam, tidak ada penginjil, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada siapapun yang pernah diakui seperti itu. Katakan amin. So, kalau kita mau berkenan pada sorga, lagunya satu. Ya, bagaikan bejana siap ribetku, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, maafkan saya, dalam segenap jalanku. Ada satu lagi, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau. Ayo pada mangan nyanyi sebagai doa. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Ada mangan, saya kan jagonya cuma di mimbar, serius. Suatu saat saya pernah marah sama anak saya, terus saya marahin, terus saya bilang gini, maklumin papa ya, maafin papa ya, papa marah-marah sama kalian. Tapi kan harus maklum ya, papa kan darah tinggi. Langsung ketawa ya. Jadi saya masuk kamar, istri saya gantian, saya dimarahin. Lu itu rela nggak sih minta maaf? Iya juga ya. Dan nangkep minta maaf tapi Ada alasan. nada tinggi. Ya dia nurut aja, kenapa uang jajan kan dari kita kan? Lu berani ngelawan, hilang uang jajan lo. Tapi anak sulung saya sekarang udah kerja. Tahun kemarin lulus kuliah. Kemarin dengar, saya juga banyak salah, banyak salah. Kita dari kecil dulu diajarin, kalau salah minta. Lalu kita sering berkata begini, kita kan nggak sempurna. Yang sempurna cuma siapa? Tapi lagu tadi bilang gini, menjadi sempurna dalam matang, nggak ada alasan. Dan Yesus sudah memberi contoh, dia bisa berkenan di hadapan Bapa. Terus mau bilang gini, ya beda dong dia Tuhan. Saya mau kasih tahu, kita masih lahir di rumah sakit. Yesus lahir di mana? Saya udah nakal duluan. Udah, jangan adu miskin sama Yesus. Kalah jauh. Bagus. Masih naik motor, bagus. Yesus jalan kaki. Tapi dia bisa. Pernah nggak cariin ayam? Yesus lagi duduk terbangun, bengong, meratapi nasib. Kenapa ya gue lahir begini ya? Amin. Tapi kenyataannya generasi ini, anak-anak pengen jadi apa? Artis K-pop. Mau jadi YouTuber. Dan tanpa sadar, kita pun sama. Oh, gue mau kayak si sepupu gue. Dia jualan mobil bekas tuh. Aman tuh, laku, kaya. Wah, kita pengen seperti orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena kita capek hidup susah. Saya pertanyaannya, berapa banyak yang mengerti bahwa panggilan kita Roma 8 ayat ke-29, Roma 8 ayat ke-29, demikianlah firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilih dari semula, katakan dipilih. Hari ini saya mau bilang ini, kita umat pilihan Tuhan. Engkau ada di tempat ini bukan karena dipaksa oleh pasanganmu. Engkau ada di tempat ini bukan. Kita bisa aja kok nggak mau. Tapi hari ini saya mau bilang ini, semua yang ada duduk di tempat ini, engkau ada karena Tuhan yang pilih. Katakan amin. Lalu Tuhan pilih buat apa? Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So apa kerinduan Bapa di sorga? Kerinduan Bapa di sorga bukan supaya kita punya mobil, punya rumah, itu maunya kita. Supaya kita jadi orang kaya, itu maunya kita. Supaya kita sukses berhasil, itu maunya orang tua kita. Kemauan Bapa di sorga supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Tetapi Filipi 3 ayat ke-18,
Filipi 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang kerap kukatakan kepadamu, ini Apong Paulus tulis surat buat kita, dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Yesus. Bapak di surga pengen kita seperti Yesus, tapi kenyataannya, maaf, berapa banyak? Ini tempat lain ya, bukan di sini. Wah, minggu haleluya puji Tuhan, tapi kalau lagi berantem satu gang tuh kedengeran. Maaf, tempat lain. Wah, haleluya puji Tuhan, iya, tapi ngutang yang mau bayar. Itu anak Tuhan, itu hamba Tuhan, itu pelayan Tuhan. Bisa sebagai seteru Yesus. So, siang ini bagaimana mungkin kita mau bilang sorga memberkati kita? Sahabat saya pernah bercanda begini. Dia bilang gini, mungkin ya kadang setan juga salut loh sama manusia. Nangkep ya maksud saya ya? Mungkin setan bilang gini, kayaknya gue gak sesetan itu deh. Ku bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ayo jadiin doa kita bersama-sama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, disempurnakan selalu dalam segala jalanku. Cuma buat satu, memuliakan namamu. Seorang sahabat saya kaget sih, rajin olahraga, cinta Tuhan banget, sayang istri, sayang anak. Dia dapat anak agak sudah berumur, jadi hari ini anaknya baru SMP, kemarin meninggal, baru usia 50, gak ada yang tahu. Wah, dia sering ngeledekin saya. Kenapa? Karena olahraganya kuat banget, maraton lagi Pak, baru maraton, umur gak ada yang tahu. Saya bertanya nanti waktu kita ketemu Tuhan gimana? Apakah kita akan ketemu Tuhan dengan sukacita, senang banget, atau nanti kita ketemu Tuhan takut? Kenapa? Banyak PR yang belum beres. Pada mangan mumpung masih hidup. Katakan mumpung masih hidup. Ayo beres. Amin. Ayo beres. Ya, oke. Seberapa banyak yang hari ini ngerti kita harus jadi sama seperti Yesus? Berapa yang siap menjadi seperti Yesus? Untuk menjadi seperti Yesus ada 3 perjalanan yang harus dia jalani sendirian. Kamu tahu nggak bahwa Yesus dari lahirnya udah rame? Berapa banyak season hidup kita itu kadang ada rame, puncak keberhasilan, karir, well known. Tapi ada momen dari keramaian Tuhan menarik kepada kesunyian. Tahukah bahwa Yesus baru ngoek-ngoek aja Pak Bu? 3 raja dari timur datang. Raja, kebayang ajudannya, pengawalnya, para gembala. Ketika malaikat datang, kesukaan dunia datang ke sana. Yesus belum bikin mujizat aja udah rame. Tetapi ada 3 perjalanan yang Yesus jalani sendirian. Katakan sendirian. Next, yuk multimedia. Ya boleh digedein dikit. Yesus berjalan di padang gurun sendirian. Ya, wah ini saya takut gak keburu gitu ya. Matius 4 ayat yang pertama ya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wow, padang gurun Pak Bu. Apa itu padang gurun? Padang gurun adalah tempat paling cocok buat mati. Gak ada air, gak ada makanan, siang panas banget, malam dingin banget. Di padang gurun ada hotel?
Ada kafe, ada rumah sakit. Kebanyakan rumah sakit di padang gurun. Selesai. So apa itu padang gurun? Dan Yesus dibawa oleh Roh. Hari ini saya cuma mau saya mau bilang ini, Pak Bu, Tuhan punya sekolah padang gurun. Siapa alumnus ya? Abraham, Ishak, Yusuf, Musa, semua jebolan padang gurun, lulusan padang gurun. Bangsa Israel dibawa dari Mesir ke padang gurun. Dan saya baik-baik, padang gurun bukan tempat untuk hidup. Padang gurun adalah tempat yang harus kita lalui. Iya, nggak mau. Siapa sih yang mau bokeh? Siapa sih yang mau rugi? Siapa sih yang pengen kekeringan? Tapi tahukah, itu sekolahnya Tuhan. Karena di padang gurun, engkau nggak bisa berharap sama siapapun. Ada yang bawa air, mana dikasih? Kalau gua kasih, buat gua aja nggak cukup. Di padang gurun, tempat buat kita berdua bersama Tuhan. So, lagu padang gurun mungkin begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Di Mesir ada minuman keras, ada yang ngebul, ada tali perut, ya banyak di Mesir, nikmat banget, kenikmatan dunia. Mau apa? Seks, uang, tahta ada di Mesir. Dan Tuhan bawa Musa keluar ke padang gurun. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Musa yang di Mesir, wah kalau ditanya apa bisa. Berapa banyak yang kita juga bisa, tapi dengan cara kita. Sampai satu titik begitu di padang gurun, Tuhan, saya udah gak ngerti. Ketika Musa dipanggil sama Tuhan, Tuhan jangan saya. Musa yang sangat confidence, percaya diri, hilang kepercayaan diri. Berapa banyak yang hari ini, Tuhan, kayaknya gue gak bisa apa-apa. Yes. Tapi kadang butuh padang gurun untuk menghilangkan ketakuan kita. Yesus dibawa ke padang gurun. Ya, apa itu padang gurun? Terbatas. Berapa banyak yang kadang gini, Tuhan, gue udah persembahan, udah perpuluhan. Tuhan, gue udah menara doa. Kok gaji numpang lewat doang? Kurang apa lagi Tuhan? Sekali lagi, padang gurun bukan tempat tinggal kita. Padang gurun adalah tempat yang harus dijalani. Katakan amin. Dijalani. Sesudah padang gurun ada tanah Kanaan. So hari ini engkau yang sedang di padang gurun, saya jawab lagi. Jangan marah, jangan kecewa, tetap berdoa, tetap sabar, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Tapi setan pengennya kok berhenti. Ngapain lagi lu ibadah? Ngapain lagi lu pelayanan? Maaf. Seperti cerita istrinya Ayub. Istrinya Ayub bilang gini, ngapain lagi lu nyembah Tuhan? Kotoki Allahmu dan matilah. Itu yang setan mau. Buat apa? Yang lain ditolong, lu ngantri doang. Pas giliran lu habis. Habis tuh mujizatnya udah gak ada. Buat apa? Tuhan udah gak inget dulu, lu mah anak tiri. Yang lain disayang, WL tuh disayang. Oh hamba Tuhan yang disayang, lu enggak. Supaya apa? Kau marah. Dan Daud tulis di Mazmur gitu bagus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ngapain? Jalan. Jangan diam. Jangan berhenti. Kalau berhenti, mati di sana. Mati dalam kegelapan, mati dalam kekecewaan, mati dalam kepahitan. Tapi ketika kau terus melangkah, tak akan gentar ku melangkah. Ketika kau terus berjalan, kau akan naik sampai ke puncak. Katakan amin. Padang gurun tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, tetap. Saya ada pengakuan sedikit. Dulu saya kalau konseling gampang banget. Jangan takut, masih ada Tuhan, kuat ya. Ayo saya doain. Enak saya ngomong gitu, kenapa? Masih terima gaji. Jadi kalau bergumul gitu,
Desember 2002 kemarin, Tuhan izinin setelah 23 tahun saya kerja di tempat itu. 23 tahun. Anak saya aja baru seumur anak saya, beda berapa bulan. Dan akhirnya saya resign. Begitu resign pun baru gak gampang ya. Baru saya ingat tuh jemaat yang biasa konseling, iya Pak, boro-boro token listrik gak ada. Oh dulu kan enak ya, udah jangan takut. Tapi hari ini pada mangan saya mau bilang gini, dia tetap Bapak yang baik. Katakan amin. Belum lama saya kumpulin anak-anak saya bilang, mau sekolah kamu tetap bisa kan? Kalian kita tetap makan, gak boleh marah, gak boleh kecewa. Katakan amin. Katakan amin. Padang gurun harus dilewati. Ada yang suka pedas di sini? Kalau pedas ditanya kan mau level berapa, betul ya? Level pertama keringetan. Level kedua bibir jontor. Siap masuk level 2? Multimedia next. Level yang kedua. Nah kalau di sini saya mau minta bantu multimedia, kita bukain ayat ya. Kalau bisa switch ya. Next, yang kedua, slide yang berikutnya. Taman Getsemani. Tahukah bahwa Getsemani secara kontur tanah geografis daratan terendah. Jadi yang banjir dulu itu Getsemani. Daratan terendah di Yerusalem, di Israel adalah Getsemani. So apa itu titik terendah? Titik terendah karena PHK, bangkrut, ditipu, divonis dokter, maaf, perceraian. Nggak ada yang mimpi mau cerai. Maaf, apalagi ditinggal, meninggal oleh orang yang dikasihi. Wah itu titik terendah. Dan Getsemani adalah titik terendahnya Tuhan Yesus. Ini saya baca ini. Matius 26 ayat 36, multimedia kalau bisa bantu catch up ya. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Apa itu Getsemani? Getsemani artinya adalah tempat pemerasan zaitun. Pak Bu mau tahu bagaimana minyak zaitun, minyak pengurapan itu diproses? Buah zaitun diletakkan, mungkin gampangnya gini, kalau di Jawa ada ulekan. Di Jawa ada ulekan, diulek keluar ya. Nah kalau di Israel itu ada satu rel, lalu ada batu besi seukuran ban truk. Nah itu batu kilangan. Itu kilangannya. Batunya itu gede banget Pak Bu, seukuran kita gini. Lalu tengahnya bolong untuk dimasukkan kayu, lalu butuh 2 orang untuk dorong. Nah buah zaitun itu diletakkan di lintasannya. Lalu ketika batu ini yang berat banget, apa yang terjadi? Pecah buah zaitun. Setelah buah zaitun itu pecah, baru keluar apa? Lagunya Bang Weller. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap. Ya, ketika itu daging ini habis, baru minyak itu Getsemani, tempat pemerasan zaitun. Seringkali memang ego kita, harga diri kita harus dihabisi. Seringkali dompet kita harus dihabisi. Oke baik. Lalu berkatalah ia kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku mau pergi ke sana untuk doa. Katakan doa. So di titik terendah, lihat saya baik-baik. Di titik terendah kehidupanmu, jangan minum lagi, jangan mabok lagi, jangan merokok lagi. Di titik terendahmu jangan cari teman lama. Di titik terendahmu, Tuhan Yesus kasih contoh. Dia ngapain? Kalau mau doa, Tuhan Yesus bilang apa? Masuk kamar, tutup pintu. Lihat saya, tutup pintu sakit hati, tutup pintu kenyataan. Kalau enggak, kita nggak bisa doa. Katakan amin. Tadi pagi saya diberkati banget. Kalaupun dalam 10 tahun engkau nggak pernah ngalamin mujizat, nggak pernah dapat mujizat, bukan berarti mujizat itu tidak akan terjadi. Katakan amin. Nah, yang lain kok dapat ya, kok nggak dapat? Kayaknya cara Tuhan nolong saya, no. Baru 10 tahun, kan kita masih hidup. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ayo doa. Izinkan istrimu, izinkan suamimu, izinkan anak-anakmu, izinkan orang tua
melihat engkau berdoa. Semalam saya masuk ke kamar anak laki saya, kaget, lampu tutup, dia nggak tidur, dia lagi doa. Wah, seneng banget. Yang punya anak laki pasti tahu lah ya perkumpulannya ya. Wah, dia doa, lagi doa, lagi dengan handphone dan sebagainya. Ayo, tapi anak-anak akan doa kalau mereka lihat kita dulu. Amin, amin. Ayo, be the first in your family. Saya lanjutin. Lalu dikatakan begini, ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus. Siapa kedua anak Zebedeus? Yohanes dan Yakobus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Oke, yang merasa sedih dan gentar mau angkat tangan. Yang sedih dan gentar bilang, Roh Kudus, itu saya. Yesus ngerti arti sedih. Kamu tahu gentar? Itu artinya udah takut banget. Takut banget. Kali katakan, katanya apa adanya? Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Yesus curhat. For the first time Yesus curhat loh. Kamu saya mau tanya, aduh ini ada Pak Gembala lagi ya. Dan saya nih para pengerja, Pak Gembala bilang, aku sedih, gentar, temenin gak? Atau tinggal makan? Nah, maksud saya, ini pemimpin loh. Ini orang yang saya, dan dia bilang, dia lagi sedih, mau mati rasanya. Suatu saat saya pernah isi retret keluarga hamba-hamba Tuhan. Ada 300 anak. 200-an anak-anak gembala. Di akhir sesi mendadak, saya nggak tahu, somehow saya bilang gini, ya sambil pejamkan mata, siapa yang di sini pernah berpikiran pengen bunuh diri? Mau tahu Abu apa yang jadi? Semua angkat tangan. Lalu sesudah sesi, saya ngisi sesi anak-anaknya, saya ngisi sesi orang tuanya. Ada sekitar 400-an bapak dan ibu gembala. Lalu saya masih kaget dengan hasil altar call waktu dia anak muda. Lalu akhirnya waktu saya selesai ngajar, saya bilang, yuk Pak Bu, tutup matanya. Siapa yang di sini pernah kepikir, pernah kepikir pengen bunuh diri? Ada mangan, Pak Bu. Ini gembala-gembala. Mau tahu nggak? Semua angkat tangan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Setan memang nggak akan spare kita dengan segala macam cara. Dia pengen binasain jemaat, pengerja, termasuk hamba Tuhan. Yesus Allah, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Ayat 39, ia maju sedikit, ia sujud, ia berkata, Bapa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripada. Kita semua pernah doa seperti ini. Tuhan, kalau boleh, gue udah gak mau serumah sama si tukang pukul. Tuhan, saya gak cerai deh, tapi saya udah gak mau tinggal serumah sama dia. Tuhan, capek, sakit. Tuhan, kalau boleh saya pengen sembuh. Belum lama di Ampera, pas ibadah sore, saya gak tahu ngomong apa-apa. Ada seorang koma datang ke saya. Kagak, doain dong, saya mau mati. Ini kenapa? Itu dia cuma begini. Dia sebut nama anaknya. Anaknya kerja susah. Iya, sekarang kerja susah. Dia begini, saya ini sakit, obat saya itu mahal. Anak saya sampai ngutang-ngutang cari untuk beliin obat. Yang mana obat yang saya makan pun belum tentu saya sembuh. Saya udah nggak bisa sembuh, anak saya kena utang. Enggak, doain, saya mau mati aja. Itu kasih dari orang tua. Dan malam itu saya ingat nggak ada ayat yang keluar. Mau ngomong apa coba? Kenyataan hidup seringkali. So biarlah cawan ini satu. Tuhan, kalau boleh, gua nggak mau miskin. Capek jadi orang miskin. Yang punya duit yang boleh ngomong. Orang miskin terima aja. Nah, apa maksud saya? Kita semua pernah doa seperti Getsemani. Tapi Yesus kasih contoh yang luar biasa. Tetapi jangan seperti yang gua kehendaki. Kita stop di situ. Tapi Tuhan bilang ini, but it's not my will. Katakan amin. Tuhan, saya mau cerai. Tapi kalau Tuhan nggak setuju saya cerai, Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan, saya mau resign. Nggak kuat Tuhan. Tapi kalau
Tuhan mau saya tetap bertahan. Tuhan kasih kekuatan. Ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Saya tahu tadi ada yang begini, benar nggak ya bisa Tuhan? Pak Bu mau tahu nggak apa yang merusak pernikahan? Apa yang merusak hubungan orang tua anak? Curiga. Betul nggak? Betul nggak? Kita paling sebel kalau ada apa? Dicuriga. Mama jadi nggak percaya, wah selesai. Oh jadi kakak nggak percaya, wah selesai. Oh lu jadi nggak percaya sama gue? Sekian lama kita kawin, wah selesai Pak. Paling ngeri itu kalau nggak dipercaya. Tapi ada mangan lihat saya baik-baik. Berapa banyak di antara kita curiga sama Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak mau saya sembuh deh. Kayaknya Tuhan nggak bisa tolong saya. Ku percaya Kau Tuhan. Ayo keluar suara. Telingamu dengar suaramu sendiri. Yuk. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang menepati janji-janji-Mu. Tuhan Yesus di titik terendah dia tetap percaya sama Bapaknya di surga. Amin. Amin. Tetap percaya. Tetap percaya. Ya. Lalu ayat-ayat yang selanjutnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Yuk baca sama-sama. Setelah itu 40 multimedia 1, 2, 3. Setelah itu dan lu nggak salah tuh. Ini yang dibawa siapa? Yang dibawa best of the best loh. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini bukan 12 loh. Yang 9 ditinggal, yang 3 yang dibawa ke Getsemani. Yang tidur. Kok bisa? Dengan di titik terendahmu kamu sendiri ya. Petrus, Yohanes. Saya mau tanya, Yohanes sayang nggak sama Yesus? Petrus sayang nggak? Dengan dalam hidup ini ada orang-orang yang sayang sama kita, pasti. Gini, kalau sampai Om tahu, Om pasti bela. Nah, maksud saya, dalam hidup kita ada orang-orang, tapi ketika engkau ada di Getsemani, ada mangan saya mau bilang ini, ketika engkau ada di Getsemani, orang yang sayang sama kamu, WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, tapi pasang status lagi jalan-jalan. Jangan marah, jangan kecewa. Engkau sedang di Getsemani. Katakan amin. Jangan marah, jangan. Emang Tuhan bikin mereka tidur? Oh Tuhan jahat sih. Karena Papa pengen kita berdua bersama Dia. Saya nggak cukup waktu untuk terangin ini semua ya. So again, di Getsemani, planning yang berubah, keinginan ini saya sering dengar dari pelayan Tuhan di gereja kita. Nah, walaupun saya pelayanan, saya nggak ada support system. Yes. Kadang kita berasa, aduh, gue harus jalan lagi. Ada yang bilang gini, Kak, ini gue lagi berdarah nih, harusnya gue lagi dirawat. Kok saya harus tetap berjalan? Jadi misalnya kayak pas perang, harusnya gue udah bisa break, tapi dalam keadaan luka, gue tetap angkat senjata. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang dan tahu kan? Siapa yang pernah pengen mati? Ada 2 hamba Tuhan besar, Elia dan Musa. Musa pernah bilang gini, Tuhan cabut nyawa, jangan Tuhan binasain mereka. Elia pernah bilang gini, cabutlah nyawa, aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. 2 hamba Tuhan besar ini pernah kena, ya kalau bahasa sekarang mental health, kena. Tapi jangan takut, masih ada Tuhan. Katakan amin. Masih ada Tuhan. Oke. Level pertama keringetan, level kedua bibir jontor. Mau masuk level 3? Waktu saya udah habis nih.
Mau masuk level 3 atau kita tutup doa? Lanjut. Level 3 bahasanya biasa pedes mampus. Sakit. Ya udah langsung dikeluarin. Ya oke, saya gede. Level 3 dalam kehidupan Yesus. Ada Yudas. Ada mangan, saya mau tanya. Siapa murid yang paling dipercaya sama Tuhan? Bukan Petrus. Bukan Yohanes. Kenapa? Saya mau tanya. Anda percaya nggak pin ATM Anda ke sembarangan anak? Anak Anda ada berapapun belum tentu semua dikasih. Sekali lagi saya tanya. So maaf, dari sini saya mau bilang gini. Saya pernah dengar ada khotbah gini. Yudas itu tokoh penderita. Enggak. Dalam Yesus nggak ada anak emas, nggak ada anak tiri, nggak ada yang korban. Semua dikasih kesempatan yang sama. Dan bahkan dari 12 murid yang paling dipercaya, siapa? Yudas. Tapi seringkali orang yang paling kita percaya itu yang mengecewakan kita. Multimedia boleh bantu ya. Matius 26 ayat 48. Dan saya mau selesaikan ya. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu hal ini, tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium. Babu, siapa yang kita cium? Saya. Apakah kita cium sembarangan orang? Apakah sebentar makan siang, makan enak, terus chefnya kita cium? Nanti naik taksi, oh taksinya baik banget, tolong kita cium. Siapa yang kita cium? Orang tertentu. Tapi Yudas menjual dengan ciuman. Ya. Oh, Rabbasya. Dan kemudian segera ia mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Wah, ini kalau saya ya, saya jadi Yesus, Pak Bu. Yudas cium, percaya, gua tabok dia. Lu lain depan, lu gak usah pura-pura, lu munak. Makanya saya perlu jadi seperti Yesus. Amin. Ayat yang ke-50. Sesudah Yesus mau nggak Yudas jual dia? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkata kepada Apa? ayat Dan saya baik-baik. Yang pernah ditipu, yang pernah diambil warisannya, yang pernah dijahatin, panggil mereka teman. Ku mau sepertimu, Yesus. Ke pendeta ngomong enak. Tahu nggak warisan gue berapa? Saya di mimbar ini, saya cuma bilang ini, saya sudah kalah. Dari angkanya nggak tahu sampai tahu, pas tahu, copot juga sih jantung. Wah, kita harusnya segitu ya. Sudah. Kita hamba Tuhan, nggak boleh nuntut. Tapi kan kita kerja di dunia hidup kita karena Tuhan. Amin. Mau seperti Yesus. Kenapa Yudas bunuh diri? Andai, nih ada khotbah yang lain, andai Yudas nggak bunuh diri, saya percaya peristiwa Pentakosta berubah. Ketika pencurahan Roh Kudus yang khotbah pasti bukan Petrus. Yang khotbah bisa jadi Yudas. Karena Tuhan udah bilang gini, yang dosanya paling banyak, yang diampuni, dialah yang akan lebih mengasihi aku. Sayang Yudas bunuh diri. Kenapa Yudas bunuh diri? Karena perkataannya, ternyata Yesus gak pernah benci sama gue. Dia yang curiga. Kayaknya Yesus lebih sayang. Yesus gak pernah nurut nasihat saya. Kalau dia ngomong gak didengerin. Berapa banyak meeting gereja, meeting sama pemimpin, kayaknya gue gak dianggap deh. Gue ngomong dilewatin dulu. Kan Yudas nasihat dia bilang, buat apa pemborosan ini? Bukankah minyak seharga 300 dinar bisa pakai buat orang miskin? Maria lagi nangis-nangis. Tuhan juga bilang, jangan ganggu dia. Wah, kecewa, sarannya nggak didengar. Ayo, pengerja Pademangan Unity lebih lagi. Amin. Oke, next multimedia. Yudas, pengkhianatan, kasih yang palsu, hal-hal yang seharusnya tidak mungkin dimanfaatin
Dimanfaati. Next, ya udah, saya segera akhiri ya. Tim pujian, tim musik boleh standby. Next. Oh, apa syarat? Ketika Yesus melalui ketiga tempat itu berjalan sendiri di padang gurun, Yesus sendiri. Di Getsemani, waktu Yudas cium, murid-murid pulang kampung, bubar cerita revival. Tetapi pada mangan Tuhan Yesus bilang begini, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Di padang gurun kau tak sendirian. Di Getsemani masih ada Yesus. Dalam pengkhianatan pun hadirat Tuhan tetap menyertai kita. Next, multimedia. Oh, ketika kehidupanmu berasa seperti di padang gurun, ketika engkau ditinggalkan sendiri di Getsemani, ketika engkau dihianati oleh orang-orang yang kau percaya. Baca sama-sama yang kuat. 1, 2, 3. Jangan marah, jangan kecewa, tetap bertahan dan mulai. Sekali lagi yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Jangan marah, jangan kecewa, tetap bertahan dan mulai. Next, media. Oh, rahasia. Dan saya senang dua bulan kurang ini jalan bersama Tuhan tiap pagi. Makanya saya teduh, Tuhan pegang tangan saya. Tuhan, aku nggak bisa ke kantor. Tuhan, aku nggak bisa buka toko sendirian. Tuhan, aku mau support. Tuhan, pegang tangan aku. Katakan amin. Next. Oh, rahasia. Dan tahukah bahwa Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Tidak ada spray hangat, tidak ada air hangat, tidak ada kain yang bersih. Tapi saya mau kasih tahu, kenyataan kandang domba tidak merubah purpose Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hari ini tidak peduli apapun kenyataanmu sekarang. Sebentar turun dari gereja ini, kita ke rumah, ke kamar kita masing-masing. Kenyataan hidupmu sekarang tidak akan merubah bahwa Bapa mau pakai engkau sebagai juru selamat. Katakan amin. Next, slide yang terakhir. Saya sangat gambar ini. Matahari adalah pengingat kita bahwa sesudah gelapnya malam, sesudah kita nggak bisa apa-apa, akan matahari selalu terbit. Pak Bu, saya bertanya, siapa yang bisa perintahin matahari terbit? Siapa yang bisa atur matahari? NASA? Dan tahukah Pak Bu, sampai hari ini matahari tidak pernah terlambat. Jam tangan kita tergantung baterai. Yang kinetik pun suatu saat kinetiknya jebol. Selalu bisa telat, selalu harus di-adjust. Tapi matahari selalu terbit. Dengar baik-baik, kehidupanmu tidak akan sama terus. Tunggu waktunya. Tuhan akan membawa kau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Yuk pejamkan matamu yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupmu. Sambil pejamkan mata, bilang selidiki aku, lihat hatiku, semua mata dipejamkan, angkat kedua tanganmu yuk. Masing-masing doa yuk. Saya percaya Papa lagi ngomong. Dan engkau yang nangis, saya mau bilang kau nangis bukan karena kau cengeng. Kau nangis karena hadirat Tuhan sudah ada dan kita ada. Dan mungkin saat ini ada wajah-wajah yang terlintas.
masing-masing doa. Oh, kalau Roh Kudus ingatin, ayo berdamai dengan keluarga. Jangan marah, jangan balas. Rasul Paulus tulis, berapa banyak yang hidup bukan sebagai Kristus, tapi hidup sebagai seteru Kristus. Pademangan, jangan kasih setan menang gampang. Oh, saya akan bilang ini, jangan ampuni. Itu pendeta ngomong menggampang. Kamu yang sakit, orang itu terlalu jahat. Masih ingat di kayu salib Tuhan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Oh, sambil semua mata dipejamkan, Roh Kudus taruh di hati saya. Siapa yang sedang takut? Siapa yang sedang takut? Engkau sedang menghadapi pergumulan. Engkau sedang menghadapi ketidakpastian. Dan jujur, kau bilang, Tuhan, aku udah gak ngerti mau ngapain. Dan siang hari ini, kau yang sedang takut. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Oh, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yang sedang takut. Oh, boleh nggak sambil semua mata dipejamkan? Saya undang dengan hormat engkau yang sedang takut, engkau yang mengangkat tangan, ayo bangkit berdiri dari tempat di mana engkau duduk. Dengan engkau bangkit berdiri sebagai langkah iman bahwa aku mau bangkit, aku nggak mau ikut dengan perasaan aku nggak mau menyerah, aku mau bangkit. Oh, yang sedang takut, ayo bangkit berdiri. Oh, pejamkan matamu. Tempat di mana kau duduk, di mana kau berdiri adalah gunung kudus Tuhan. Oh, dan beberapa waktu ini, ayo para hamba-hamba Tuhan
berjuang sampai akhir hidup kami. Dan Engkau akan dapati kami Tuhan masuk ke dalam garis finish dengan hidup tetap berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah mengutus Pastor Angga ke tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi Pastor Angga, dimanapun Engkau menempatkan dia menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu melingkupi dia, melingkupi keluarganya, berjalan dalam kehendak Tuhan, memancarkan terang Kristus dimanapun hamba-Mu ini berada. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, meteraikanlah kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pasti jadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu berakar kuat dalam tanah hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah yang semakin banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya dunia boleh melihat bahwa Bapa berkarya ajaib dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya layak bagi Engkau, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati dengan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi firman Tuhan. Selamat kembali lagi bersama Tuhan. Ya, shalom sekalian Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Angga atas firman-Nya. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Dapat kita bisa mengingat bahwa setiap kita bahwa kita harus lewati jalan itu. Kita nggak bisa tempuh jalan lain. Kalau memang Tuhan sudah tetapkan jalan itu, jalanin aja. Ya, bersama dengan Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Ya, ingat 3 jalannya. Ingat ya? Kalau nggak ingat nanti nonton lagi gitu. Ya, ada jalan padang gurun, ada jalan Getsemani, ya, ada jalan pengkhianatan Yudas, ya, orang-orang yang mungkin kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita harapkan ternyata berbeda apa yang kita harapkan. Tapi percaya itu jalan-jalan yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Waktu kita tetap percaya mengucap syukur, kita akan lihat kuasa Tuhan turun atas setiap kita. Dia tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Bagian kita, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, bangkit menjadi terang, ya, perbaiki kehidupan kerohanian kita. Sebelum mengakhiri tahun 2024 ini, ayo kita mau remedial tadi, remed, ya. Jadi kita mau evaluasi kehidupan kerohanian kita. Kita mau komitmen kembali sama Tuhan. Nanti masuk ke 2025 kita dengan keadaan yang sungguh-sungguh lebih lagi sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, biarlah kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kali
kami boleh diingatkan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada bagian-bagian yang harus kami jalankan. Mungkin itu nggak enak, mungkin merasa kami tertekan, mungkin kami merasa takut, kami merasa khawatir. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang berjanji dan Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan berikan kami kekuatan. Kalau kami harus berjalan di padang gurun Tuhan, biar hanya Engkau yang menuntun kami. Engkau banyak berbicara buat setiap kami. Pada saat kami ada di padang gurun Tuhan, pada saat kami sendiri Tuhan, mungkin kami ada di dalam Getsemani Tuhan Yesus, kami takut, kami gentar. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kalau jalan-jalan itu yang harus kami tempuh Tuhan, biar Engkau yang memberi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji. Sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga kami, Engkau menggenapi setiap janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan. Biar bukan hanya kami dengar, tapi menjadi rema atas setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Yesus Kau utus tempat ini. Kami percaya bahwa setiap kebetulan Tuhan Kau mengutus Tuhan hamba-Mu Pak Kesra Tuhan Yesus. Oh Rabba Syanda ya Rabba Karabba Syanda, pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Oh pertajam lebih lagi rohnya Tuhan Yesus. Oh berkati keluarganya, istri dan kedua anaknya di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kau mencukupi setiap keperluan kebutuhannya Tuhan. Engkau yang pelihara dengan ajaib setiap kehidupannya Tuhan, melalui kehidupannya, melalui keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa terima kasih Tuhan. Biar ini setiap kami Tuhan hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, kami biar bukan hanya datang duduk dengar, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bukan hanya mau datang duduk dengar, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau lebih percaya sama Tuhan. Kami mau komitmen sama Tuhan. Kami mau bangun hubungan sama Tuhan. Kami mau baca Alkitab setiap hari Tuhan. Kami mau bertumbuh dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau terhisap dalam kul demi kul Tuhan, supaya kami bertumbuh, kami berbuah Tuhan. Kami mau semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu goal kami Tuhan. Itu tujuan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami sempurna. Kami harus sempurna sama seperti Bapa sempurna. Tuhan, biarlah Engkau bentuk kami. Biarlah melalui setiap kebenaran firman Tuhan, biarlah melalui setiap apa yang kami dengar, kami baca Tuhan, itu mengubahkan setiap kehidupan kami. Semakin hari kami semakin indah di mata Tuhan. Kami menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang berdandan, yang siap untuk menyongsong kedatangan-Mu, mengangkat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa sebentar kami akan berpisah. Kau menyertai kami Tuhan, dan kami siap untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Bapa terima kasih kalau hari ini Engkau memberi kesempatan kami untuk kami kembali menabur Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kami tabur, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan menopang setiap kehidupan mereka, mengangkat mereka tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami akan pulang, kami siap untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabba Karabba Syanda Kanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syanda ya Rabba. Terima kasih Allah. Pulanglah. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Biarlah itu Tuhan kasih kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Yesus Tuhan mencapai